Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita akan fokus pada mengubah soal cerita ke bentuk matematika ya. Saya berikan seperti contoh seperti ini. Sebuah pabrik tekstil membuat dua jenis pakaian. Pembuatan pakaian jenis A memerlukan 6 jam pada mesin bordir dan 4 jam pada mesin jahit. Kemudian dan pakaian jenis B memerlukan 2 jam pada mesin bordir dan 8 jam pada mesin jahit. Kedua mesin tersebut setiap harinya bekerja masing-masing tidak lebih. Nah, ini kita catat, ingat baik-baik. Tidak lebih dari 18 jam. Oke. Setiap hari dibuat X buah pakaian A dan Y buah pakaian B. Model matematika dari masalah tersebut. Jadi untuk memudahkan biasanya kita buat dulu tabelnya. Ya, kita buat tabel dulu. Tabel yang memuat semua cerita. Jadi misal ini kan ada pakaian jenis A, ada pakaian jenis B. Jadi kita buat berarti ini adalah A, ini adalah B. Oke. Kemudian ada mesin bordir dan ada mesin jahit. Berarti ada mesin bordir dan ada mesin jahit. Oke. Nah, kemudian pakaian jenis A memerlukan 6 jam mesin bordir. Berarti di sini adalah 6 jam dan 4 jam mesin jahit. Nah, di sini adalah 4 jam. Oke. Kemudian pakaian jenis B memerlukan 2 jam pada mesin bordir. Berarti di sini ada 2 jam untuk mesin bordir. Kemudian 8 jam pada mesin jahit. Nah, di sini ada 8 jam. Oke. Kemudian kedua mesin tersebut setiap harinya bekerja masing-masing tidak lebih dari 18 jam. Berarti di sini ada 18 jam, begitu pula juga di sini 18 jam. Kan dibilang keduanya, berarti 18 jam dua-dua waktunya nih ya. Ini batas waktunya. Oke. Nah, jadi kalau tadi dikatakan di sini X buah pakaian A, maka ini yang kita misalkan adalah X dan ini yang kita misalkan Y. Jadi persamaannya bagaimana? Ya, ini berarti 6X ya, berarti 6X untuk yang pertama. 6X tambah 2Y tambah 2Y. Oke, 6X tambah 2Y kurang dari sama dengan, karena dikatakan tidak lebih, berarti boleh kurang tapi dan boleh sama dengan. Tapi tidak lebih dari 18. Makanya tandanya adalah kurang dari sama dengan 18. Ya. Kemudian persamaan duanya bagaimana? Berarti yang ini. Ya, berarti 4X ya. 4X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 18. Nah, kemudian karena tidak mungkin X-nya itu negatif. Kenapa? Kan tidak mungkin pakaian itu negatif. Ya kan, bisa tidak pakaian negatif. Nah, itu kan tidak boleh. Maka di sini ada syarat tambahan 3 dan 4. Maka itu X itu harus lebih dari sama dengan 0. Y juga harus lebih dari sama dengan 0. Karena tidak mungkin pakaian negatif. Ya. Jadi, ini kita tinggal sederhanakan. Persamaan 1 dan 2. Berarti untuk yang persamaan 1 bisa kita ubah menjadi, kita bagi 2 semua ya. Berarti 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 9. Kemudian yang persamaan 2 itu adalah 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 9. Nah, persamaan 3-nya adalah X lebih dari sama dengan 0. Dan persamaan 4 adalah Y lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti bentuk atau model matematikanya adalah ini. Ya, nah ini. Kita tinggal cek 3X tambah Y kurang dari sama dengan 9 yang mana? Nah, ini. Ini berarti yang pasti A dan B-nya sudah pasti salah, ya kan? Ini sudah pasti salah.
Kemudian 2X tambah 4Y kurang dari sama dengan. Nah, ini lebih dari, berarti ini sudah pasti salah. Maka opsinya sisa D dan E. Ya, kita tinggal lihat X lebih dari sama dengan 2X tambah 4Y. Nah, ini kan 2X tambah 4Y ya. Maka jawabannya adalah E. Maka optionnya adalah E. Oke, sekarang kita bahas soal berikutnya ya. Nah, untuk mengubah soal cerita ke bentuk matematika. Ya. Nah, ini langkahnya sama dengan tadi, kita tetap buat tabel dulu untuk memudahkan. Nah, ini kan sebuah perusahaan konveksi membuat dua model, yaitu pakaian model A dan pakaian model B. Berarti kita buat model A dan model B. Kemudian jenis kainnya ada yang polos dan bercorak. Berarti ada polos, ada bercorak. Oke, ada polos, ada bercorak. Nah, kemudian pakaian model A membutuhkan 1,25 meter. Berarti ini ada 1,25 meter, 1,25. Kemudian bahan bercorak 0,75. Berarti ini 0,75. Oke. Kemudian model B membutuhkan 1,5 bahan polos. Berarti di sini ada 1,5 ya. Kemudian 0,5 bahan bercorak. Berarti ini ada 0,5. Kemudian konveksi tersebut mempunyai persediaan 27 meter bahan polos. Berarti polosnya ada 27 meter. Ini bahannya berarti persediaan. Oke. Kemudian ada 13 meter bahan bercorak. Berarti sini ada 13 meter. Oke. Nah, setelah itu berarti kita tinggal buat model matematikanya. Nah, ini kan kalau kita lihat berarti ini 3. Maka yang kita misalkan X adalah ini, yang kita misalkan Y adalah ini. Oke. Berarti model matematika yang bisa kita buat bagaimana? Nah, ini kita buatnya sini saja ya. Nah, itu berarti adalah 1,25 X ditambah ya 1,25 X tambah 1,5 Y kurang dari sama dengan 27. Kenapa kurang dari sama dengan? Nah, kan persediaannya itu ya, persediaannya hanya 27 meter. Oke? Karena persediaan hanya 27, berarti nggak mungkin lebih. Makanya di sini harus kurang dari sama dengan 27. Ya. Kemudian model matematika keduanya, berarti yang kedua adalah 0,75 X ditambah dengan 0,5 Y kurang dari sama dengan 13. Sama, kenapa kurang dari? Karena persediaannya hanya 13 meter. Sehingga harus kurang dari. Oke? Kemudian karena A itu atau pakaian itu tidak mungkin negatif, maka kita buat syarat 3 dan 4-nya adalah X itu harus lebih dari sama dengan 0, Y juga harus lebih dari sama dengan 0. Oke? Maka inilah model matematikanya 4 ini. Oke? Jadi kalau kita misalkan dibuat PG, nah inilah. Kalau misalkan disuruh esai biasanya kita langsung gambarkan juga grafiknya. Ya. Oke, sekarang kita bahas model matematika soal berikutnya. Nah, ini misalnya seorang pengusaha sepeda akan memproduksi sepeda balap dan sepeda biasa. Sama seperti tadi, berarti ada sepeda balap, ya, ada sepeda balap dan ada sepeda biasa. Oke. Kemudian biaya sepeda balap yang akan diproduksi sedikitnya 10 unit dan paling banyak 60 unit. Artinya kalau misalkan sepeda balap kita misalkan X, ini kita misalkan X, dan sepeda biasa kita misalkan Y. Oke, ini kita misalkan X, ini kita misalkan Y. Katakan sini,
diproduksi paling sedikit 10 unit dan paling banyak 60 unit, maka X-nya itu adalah harus lebih dari sama dengan 10. Kenapa harus lebih dari sama dengan? Kan dia bilang paling sedikit itu 10. Berarti kita tidak boleh kurang dari 10. Ya. Paling banyak itu 60 unit. Maka harus kurang dari sama dengan 60. Ya. Kemudian per bulan. Nah, ini untuk per bulan. Kemudian sepeda biasa paling banyak diproduksi 120 unit per bulan. Sepeda biasa paling banyak. Nah, ya kan? Kalau paling banyak berarti kita buat model matematikanya adalah Y itu harus kurang dari sama dengan, ya kan? Kan paling banyak 120 unit. Ya, karena tidak mungkin sepeda biasanya negatif ketika diproduksi, maka yang syarat ini bisa kita ubah dengan catatan Y itu harus lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 120. Oke? Kemudian total produksi per bulan adalah 160 unit. Total produksi per bulan berarti sepeda balap dan sepeda biasa, maka X tambah Y-nya ketika diproduksi itu harus kurang dari sama dengan 160. Ya. X tambah Y-nya harus kurang dari sama dengan 160. Karena dibilang total produksinya adalah 160 per unit, 160 unit. Berarti kalau total produksi, maka yang dibuat untuk X dan Y-nya harus kurang dari 160 totalnya keduanya. Oke. Kemudian harga jual sepeda balap adalah 700.000. Oke. Harga jual sepeda balap adalah 700.000. Maka sepeda balap X berarti karena harga jualnya, maka kita bisa ubah menjadi 700.000 X. Kenapa 700.000 X? Kan 700.000 satu sepeda. Kalau sepedanya ada 10, maka 700.000 kali 10. Ya. Makanya untuk model yang ini harganya adalah 700.000 X. Dan sepeda biasa 300.000. Nah, berarti kalau sepeda biasanya itu adalah 300.000 dikali Y. Ya. Maka model matematikanya gimana? Nah, ini kan ada satu, berarti yang bisa kita buat untuk model pertama itu adalah X itu harus lebih dari sama dengan 10, kurang dari sama dengan 60. Kemudian yang kedua, Y itu harus lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 120. Kemudian persamaan tiganya berarti adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 160. Oke? Nah, ini namanya adalah fungsi kendala. Fungsi kendala. Oke? Kemudian, nah yang ini karena tidak ditahu hasilnya, maka kita bisa tulis 700.000 X ditambah 300.000 Y. 300.000 Y. Nah, ini model matematika yang terakhir. Ini namanya fungsi tujuan. Oke? Yang paling akhir namanya fungsi tujuan. Ini kita satukan fungsi tujuan. Oke? Berarti ada 4 persamaan totalnya. Yang pertama X itu harus lebih dari sama dengan 10, kurang dari sama dengan 60. Kemudian Y-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 120. Dan yang ketiga, X tambah Y-nya harus kurang dari sama dengan 160. Nah, ini yang dimaksud dengan fungsi kendala. Oke? Kemudian fungsi tujuannya adalah
700.000 X ditambah 300.000 Y. Nah, ini kita tidak tahu hasilnya berapa. Makanya itu yang dinamakan dengan fungsi tujuan. Oke? Nah, sekarang kita buat model matematika dari bentuk soal lain. Ya, ini kan seorang pengusaha properti akan membangun 2 tipe rumah hunian untuk dijual, yaitu rumah tipe emas dan rumah tipe perak dengan ketentuan sebagai berikut. Banyak rumah yang dibangun tidak melebihi 100 rumah. Banyak rumah yang dibangun artinya itu adalah rumah tipe emas dan juga tipe perak. Jadi kalau misalkan tipe emas itu kita buat misalkan sama dengan X dan tipe perak itu kita misalkan Y, maka X tambah Y-nya tidak melebihi 100 rumah. Karena di sini dikatakan tidak melebihi 100 rumah. Berarti kalau tidak melebihi artinya apa? Boleh tidak 100 rumah? Boleh. Ya, berarti harus kurang dari sama dengan 100 rumah. Ya, X tambah Y-nya, rumah tipe emas ditambah dengan rumah tipe peraknya, harus kurang dari sama dengan 100. Tidak melebihi artinya berarti batas paling atasnya itu adalah 100. Oke? Kemudian yang kedua, luas tanah yang diperlukan oleh rumah tipe emas dan tipe perak masing-masing adalah, ya, masing-masing adalah, berarti tipe emasnya 200, tipe peraknya 120. Berarti itu adalah 200X ditambah 120 Y, ya kan? 200 emas, 120 perak. Luas seluruhnya tidak lebih, ya kan? Sama kayak tadi, tidak lebih. Kalau tidak lebih berarti harus kurang dari sama dengan 18.000. Oke? Kemudian yang terakhir, banyaknya rumah tipe emas yang dibangun tidak kurang, ya. Banyaknya rumah tipe emas berarti X-nya, ya. Karena bilang tipe emas berarti itu adalah X. Yang dibangun tidak kurang. Nah, ini kalau tidak kurang berarti harus lebih dong, ya kan? Tidak kurang berarti lebih atau boleh sama dengan, ya. Dari 1/3 banyak rumah tipe perak berarti 1/3 Y. Oke? Berarti boleh dikatakan dari 3 bentuk ini, anggap ini adalah persamaan satunya, ini adalah persamaan 2, dan ini adalah persamaan 3. Jadi kalau kita misalkan pengen ubah, berarti yang persamaan pertamanya adalah X tambah Y kurang dari sama dengan 100. Kemudian yang kedua itu kita sederhanakan, ini 20, ini 10. Oke, kita bagi berapa supaya mudah? Kita bagi, hilangkan dulu nolnya. Nah, jadi ini sisa 20, 12, dan 1800, ya kan? Masih bisa disederhanakan. Kita bagi berapa lagi? Ya, misal bagi 2. Berarti kalau bagi 2 itu adalah 10X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 1800 bagi 2. Berarti itu adalah 900. Oke? Kemudian ini bisa kita ubah juga yang persamaan 3-nya. Berarti itu adalah 3X harus lebih dari sama dengan Y. Oke? Nah, ini kan yang kedua masih bisa kita sederhanakan. Kita sederhanakan lagi. Berarti kita bagi 2 semua, ya. Berarti 5X ditambah 3Y itu harus kurang dari sama dengan 450. Oke, 450. Oke.